Pemerintah Kota Solo mengerahkan puluhan ribu warga atau ASN dan pelajar untuk menyambut kepulangan Presiden Joko Widodo pada Minggu 20 Oktober besok. Surat pemberitahuan juga sudah diedarkan Pemkot Solo kepada Camat Banjarsari dan Laweyan serta beberapa kelurahan yang dilintasi Presiden Jokowi. Hal ini disampaikan Kabag Protokol Komunikasi dan Administrasi Pimpinan Setda Kota Solo, SULISTI RNI. Ya, kita sudah berkoordinasi dengan protokol istana, kemudian juga dari jajaran TNI Polri, bahwa setelah kita tahu bahwa informasinya sudah A1 ya Pak Jokowi akan menuju Solo itu di tanggal 20 Oktober 2024, nanti jamnya kurang lebih jam 16.00 itu pesawat sudah landing di Bandara Adi Sumarmo. Seperti itu. Jadi kita sudah mempersiapkan termasuk beberapa penyambutan ya. Kita ada penyambutan dalam bentuk visual ya, di baliho, dalam bentuk videotron dan spanduk. Kemudian penyambutan oleh warga dan siswa sekolah itu nanti di sepanjang jalan yang dilewati dari bandara sampai dengan kediaman di Sumber. Kemudian juga penyambutan di rumah ya, di kediaman. Jadi ada beberapa agenda yang sudah kita siapkan. Sebenarnya konteks penyambutannya ini ya sederhana ya, karena ya kita sebagai wong Solo harus menjaga tradisi ya. Kita selalu ada, kalau mengantar yang pejabat pensiun kayak sekda pensiun aja kita agendakan dengan pasrah tinampi ya. Jadi ada agenda untuk penyerahan dan penerimaan. Yang di penyambutan itu sebenarnya kita melibatkan anak sekolah, kemudian masyarakat, ASN juga. Nah ini nanti yang mereka akan memenuhi ya sepanjang jalan dari Tugu Makuto sampai dengan kediaman ya di Sumber, seperti itu nanti rencananya seperti itu. Perkiraan berapa orang? Kalau pengerahan massa ini kita sebanyak-banyaknya ya, tadi instruksinya dari Pak PJS Wali Kota dan Pak Sekda, monggo dikerahkan sebanyak-banyaknya. Untuk distrik sudah siap untuk anak-anak sekolahnya, di anak-anak yang sekolah SMP dan SMA atau SMK sederajat. Perkiraan berapa orang, Bu? Puluhan ribu ya mungkin ya. Iya, puluhan ribu. Bu, terkait untuk rutenya boleh dijabarin Bu, di mana saja dan kantong parkir atau gimana gitu? Kalau rutenya otomatis dari Bandara Adi Sumarmo sampai dengan kediaman Sumber. Namun untuk pengaturan, kalau otomatis yang Solo, untuk pemerintah Kota Surakarta itu mempersiapkannya yang dari wilayah kita aja ya, dari Gapuro Makuto sampai dengan kelurahan kediaman Sumber. Nah ini untuk titik parkir, untuk yang tamu-tamu yang diundang itu nanti semuanya di Geraha Sababwana. Kemudian yang penonton nanti akan berada di kantong-kantong yang memungkinkan. Kan ada beberapa titik juga ya yang di situ ada menempatkan personel PAM, juga ambulans dan juga dari ada hiburan untuk masyarakat seperti itu. Kalau titik hiburannya di mana saja? Titik hiburannya nanti ada di Tugu Makuto, itu Gajah Kerumbyung ya. Itu tarian ya? Itu tarian yang pakai bunyi-bunyian tanpa musik ya. Untuk warga ya atau itu potensi dari wilayah. Kita berdayakan potensi dari wilayah dan bekerja sama juga dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Kemudian di Tugu Wisnu nanti ada Buto Gedruk, ini juga pakai kerincingan itu ya, jadi nggak perlu pakai musik. Kemudian di Fajar Indah nanti ada marching band dari 408 Kostrad. Kemudian di Sate Dahlan nanti ada reok di situ. Dan nanti untuk menghibur tamu-tamu yang ada di ruang transit yang sedianya akan kita kondisikan di sebelah timurnya rumah beliau, itu nanti ada hiburan keroncong, itu juga dari potensi wilayah Kelurahan Sumber. Kalau rundown di kediaman sebenarnya simpel ya, tadi saya sampaikan ya, hanya ada kata sambutan penyerahan dari nanti entah yang mengantar sinten, karena yang
kita sudah ketahui nanti yang membersamai Bapak Jokowi dari Jakarta itu ada Panglima TNI dan Kapolri. Nah, nanti apakah nanti kalau kemarin dari Protis mungkin Panglima TNI, tapi kita nanti masih menunggu perkembangan selanjutnya. Nah, setelah ada kata-kata penyerahan, nanti ada sambutan penerimaan ya kan, ada pasrah, ada tinampi yang nanti dari Camat Banjarsari didampingi Bu Lurah Sumber, Ketua RT dan RW setempat, dan Ketua LPMK Sumber. Dan beredar pagi tadi ya sampai dengan siang tadi itu dari jajaran Forkompimda Provinsi, Forkompimda Kota dan Koordinator, kemudian jajaran OPD, tokoh masyarakat, kemudian dari tokoh lintas agama, dan juga ada pensiunan PNS eranya Pak Jokowi juga kita